Yang pertama, haba mualimnya adalah mempunyai landasan yang kuat. Jadi kon haba wayang-wayang, kon haba cilet-ciletnya. Pu landasan ji. Landasan ji adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh Nombor 11 Tahun 2006. Jadi di dalam undang-undangnya pasal 160, pasal 161 kan tulis yang bahwasan ji Aceh memiliki kewenangan untuk tata kelola energi dan migas serta dengan pendistribusian. Nah, sementara barcode-nya adalah sistem pendistribusian minyak subsidi di Aceh. Jadi dengan dasar yang kuat maka mualim dipegah masalahnya. Kon haba wayang-wayang, nah dasar di Aceh. Jadi barcode-nya adalah salah satu kebijakan pusat. Kemudian yang selanjutnya, statement mualimnya adalah memiliki syarat pesan. Pesan ji, menurut Baklum Rakan Mutuah, pesan ji ada dua. Yang pertama pesan secara vertikal. Vertikalnya untuk pemerintah pusat, untuk wati. Jadi karena di dalam gedungnya, uronya, Menteri Dalam Negeri, atuh Presiden yang nyanjak. Seharusnya Presiden Prabowo melantik, tapi mendagrinya atuh Presiden melantik mualim Gubernur Aceh, kehadiran. Kemudian Pak Yusuf Kala selaku inisiator perdamaian Gamronyan. Jadi dalam undangan-undangan dari pemerintah Aceh ke pemerintah pusat yang duinan. Pada Perdana Menteri yang hadir di Ba'urohnya. Jadi mualim sengaja dipilih habanya untuk memberikan pesan. Pemerintah pusat, hati-hati. Tidak sembarangan memberlakukan aturan-aturan di Aceh. Kamu nak aturan-aturan khusus. Kamu nak aturan khusus di Aceh. Lex spesialis. Undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi pesan secara vertikal ke pemerintah pusat. Dan kita kalau video waktu kelima-limanya wajah Pak Dito terkejut. Terkejut Pak Dito. Nya berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun fi ayyi makan. Pada kesempatan ini kita melihat seorang warga Aceh yang sangat luar biasa, yang sangat bijaksana menganalisis daripada kebijakan mualim menghapus barcode di SPBU Aceh. Menurut saudara kita ini yang postingannya adalah berada pada titik di Aceh Selatan. Ini kemungkinan warga Aceh Selatan. Dan bapak ini kemungkinan bukan cilet-cilet. Menurut orasinya yang syarat dan penuh makna. Bapak ini menguraikan bagaimana pesan mualim terhadap pemerintah pusat dengan kebijakannya menghapus barcode minyak di SPBU Aceh. Salah satunya adalah bentuk perlawanan mualim terhadap kebijakan sentralistik pemerintah pusat yang menentang dengan Lex Spesialis Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kita lihat video ulasan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam dari Lun hamba laihnya ke Bandung bangsa Aceh. Mudah-mudahan dan bangsa Acehnya bermalim, berkaya, bersejahtera dan bertamang surga. Rakan-rakan Mutuah, pada urau yang kau ikut tanya kau petunjuk dari mualim. Di dalam forum yang sangat luar biasa, sidang paripurna istimewa. Paripurna istimewa loh. Jadi memang luar biasa. Di sini itu haba mualim yang bawa sanji keinginan mualim untuk mencabut barcode di Aceh. Jadi menanli haba mualim langsung publik bereaksi. Langsung publik memberikan persepsi terhadap statement yang kau pegah oleh mualim. Ladung pegah nyampu mualim yang kau pegat bangai. Kau pilih haba bangai. Yang tinggal mencabut barcode-nya, mafia-mafia minyak merajalela loh. Ladung si yang pegah yang bawa sanji nyampu mualim. Tinggal mungkin bisa dilawan pemerintah pusat. Jadi menantu gambaran reaksi publik ataupun persepsi publik terhadap statement yang kali dipegah oleh mualim. Jadi rekan-rekan Mutuah menurut Baklum. Padu-padu bohai yang perlu garis bawahi dari narasi barcode yang kaiba oleh mualim, yang kali pegah oleh mualim di dalam forumnya. Yang pertama, haba mualimnya adalah mempunyai landasan yang kuat. Jadi kon haba wayang-wayang, kon haba cilet-ciletnya. Landasan ji. Landasan ji adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh Nombor 11 Tahun 2006. Jadi di dalam undang-undangnya pasal 160, pasal 161 kan tulis yang bahwasan ji Aceh memiliki kewenangan untuk tata kelola energi dan migas serta dengan pendistribusian. Sementara barcode-nya adalah sistem pendistribusian minyak subsidi di Aceh. Jadi dengan dasar yang kuat maka mualim dipegah masalahnya. Kon haba wayang-wayang, dasar. Jadi yang selanjutnya pakai barcode, narasi barcode ikut le mualim. Pakai narasi yang lain mentau.
segi narasi apa nanti masalah pertambangan, masalah pertanian dan segala macam. Barcode-nya adalah sebuah kebijakan pusat yang bersifat sentralistik di Aceh. Dalam kebijakan-kebijakan pusat yang akan diberlakukan di Aceh secara sentralistik. Jadi akan barcode iklim walim karena tanya orang Acehnya mudah terpahaminya barcode-nya. Jadi menan iklim walim barcode hanya tinggal aja mengamini. Timnya pegah haba mualim masalah pertambangannya panjang ayat bilang. Banyak lawan hukum tanya. Tapi menan pegah mualim barcode langsung hukum tanya masalah subsidi ini. Jadi makanya viral karena tanya paham masalahnya. Jadi di Acehnya memang lihat kebijakan-kebijakan pusat yang bersifat sentralistik yang diberlakukan di Aceh. Jadi barcode-nya adalah salah satu kebijakan pusat. Kemudian yang selanjutnya, statement walimnya adalah memiliki syarat pesan. Pesan ji, menurut baklum rakan mutua, pesan ji ada dua. Yang pertama pesan secara vertikal. Vertikalnya untuk pemerintah pusat, untuk wati. Jadi karena di dalam gedungnya, uronya, menteri dalam negeri, aktif dengan presiden yang nyanja. Seharusnya presiden Prabowo melantik, tapi mendagrinya aktif dengan presiden melantik mualim gubernur Aceh, kehadiran. Kemudian, Pak Isukala selaku inisiator perdamaian gamronya. Jadi dalam undangan-undangan dari pemerintah Aceh ke pemerintah pusat yang duinan. Pada menteri yang hadir nih Pak Urohnya. Jadi mualim sengaja dipilih habanya untuk memberikan pesan. Pemerintah pusat hati-hati, tidak sembarangan memberlakukan aturan-aturan di Aceh. Kamu nak aturan-aturan khusus, kamu nak aturan khusus di Aceh, leg spesialis, undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi pesan secara vertikal ke pemerintah pusat. Dan kita kalau video waktu iklim walimnya wajah Pak Dito terkejut Pak Dito. Ini berani tak mualim. Mana kira-kira pesan yang disampaikan mualim dari narasi barcode-nya. Jadi tanya berharap harapan mualim. Jadi mualim kebijakan yang diberlakukan Acehnya berdasarkan hasil kesepakatan DPRA, eksekutif Aceh dengan pemerintah pusat. Jadi baru bisa diberlakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pesan narasi barcode-nya dipesampo oleh mualim adalah secara horizontal. Tanya masyarakat Aceh, khususnya yang nabak gedung DPRA Aceh uronyan. Karena dalam gedungnya adalah tokoh-tokoh politik Aceh. Kemudian dalam pemangku kepentingan di Aceh. Jadi bawaannya tina pesan dititip mualim melalui barcode-nya. Kira-kira menurut pesan ji, rakan-rakan tanya bangsa Aceh, DPRA dan tokoh-tokoh politik Aceh, mari sama-sama tanya bangun Aceh. Mari sama-sama tanya bangun Acehnya. Jadi tak tegakkan aturan UPA-nya, tak pakai kanun-kanun, berpihak kepada rakyat. Jadinya yang selanjutnya adalah makna dari statement mualimnya menyelun fikir makna ji adalah sebuah perlawanan dalam tanda kutip untuk kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah pusat secara vertikal ataupun secara sentralistik di Acehnya. Jadi sehingga hukum tanya berharap mualimnya dia bisa direalisasikan UPA-nya. Jadi anggota DPRA jadi pergi aja kanun belagak guna manfaat ke rakyat Aceh. Jadi pakat aju DPRA, eksekutif, legislatif maupun pemerintah pusat. Lobby juga pemerintah pusat supaya aturan-aturan yang ada dalam UPA-nya bisa dimanfaatkan. Jadi saboh tu rakan mutua. Misuji barcode-nya bisa dicabut. Tanya berharap nyokai cabut barcode-nya Demazingo. Tanya berharap benar pengganti aturan barcode-nya yang lebih bermanfaat katanya. Dek menaik cabut barcode Zingo, hana aturan ji loss. Akhirnya mafia-mafia ini betul lagi pegang kontanya yang pesimis. Betul, tapi belum yakin. Mualim kagak bersiap draftnya. Kagak bersiap draft akibat aturan-aturan yang sesuai dengan kearifan lokal tanya masyarakat Aceh. Iban urung-urung tanya masyarakat Acehnya bermudah. Jadi hana sulit urusan ini. Jadi ini rekan mutua komentar lun masalah statement mualim bak gedung DPR Aceh huruf pelantikannya. Ini kita akhiri dengan sebuah pantun mualim Aceh Company. Biar orang menanam kapas, kita tetap menanam padi. Biar orang menanam musuh, kita tetap menanam budi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebuah ulasan yang sangat menarik tentang pesan daripada mualim terhadap pemerintah pusat yang menyontakkan Mendagri ketika mendengar pernyataan mualim pada sidang paripurna DPRA. Karena kebijakan
daripada barcode tersebut adalah keputusan sentralistik pemerintah pusat yang tidak menganut azas Lex Spesialis Aceh dan juga mengabaikan undang-undang pemerintahan Aceh. Dengan barcode, Muallim ingin mengirimkan sinyal perlawanan bahwa Aceh mempunyai Lex Spesialis dan undang-undang pemerintahan Aceh. Menurut saudara kita ini, Muallim ini berani dan tegas mendobrak kebijakan pemerintah pusat dan juga mengirim pesan kepada kawan-kawannya yang ada di DPR Aceh, politisi-politisi, untuk bersatu membangun Aceh di dalam bingkai Lex Spesialis dan juga undang-undang pemerintahan Aceh. Semoga ulasan yang disampaikan oleh Bapak ini bermanfaat bagi kita, dan juga semoga Muallim benar-benar mengirimkan pesan yang menggetarkan pemerintahan pusat, yaitu dengan cara menjunjung tinggi Lex Spesialis Aceh dan undang-undang pemerintahan Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.